dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi, DPRD Kabupaten Kampar melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap RAPBD tahun anggaran 2025. Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kampar menerima dan merekomendasikan untuk melanjutkan pembahasan. Dalam sambutannya, juru bicara fraksi Partai Gerindra Ristanto mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Kampar Hambali yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Ranperda APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025. APBD Kabupaten Kampar tahun 2025 dilakukan karena adanya perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kuat, seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah, termasuk adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan belanja berupa pergeseran peningkatan atau pengurangan belanja daerah. Fraksi Partai Gerindra berpendapat kebijakan perencanaan langsung dilakukan tetap memperhatikan agenda pembangunan serta arah kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan plafon anggaran yang tersedia. Fraksi Partai Gerindra berpendapat agar pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam menggunakan anggaran dapat lebih kepada kebutuhan dan pemanfaatan orang banyak, seperti pemerintah daerah perlu memperhatikan belanja daerah agar dapat ditekankan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD baik intensifikasi atau ekstensifikasi di mana tingkat pencapaiannya belum memenuhi target. Pemerintah Kabupaten Kampar juga diminta dapat menempatkan personel sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang membuat suatu rancangan untuk menaikkan APBD. Secara umum, fraksi Gerindra menyetujui untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025 yang telah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Apabila ternyata di dalam proses pembahasan masih terdapat persoalan-persoalan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, di sisi lain waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadi penambahan waktu. APBD Kabupaten Kampar tahun 2025 dilakukan karena adanya perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kuat, seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah, termasuk adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal menyebabkan terjadinya perubahan belanja berupa pergeseran, peningkatan, atau pengurangan belanja daerah. Sementara itu, juru bicara fraksi Partai Golkar, Min Amir Habib Effendi Pakpahan mengatakan, Ranperda APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan asumsi pada MOU Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati antara DPRD dengan pemerintah daerah. Penyusunan RAPBD ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait perhatian pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, alokasi dana desa, dan sebagainya. Fraksi Partai Golkar menegaskan dalam penyusunan RAPBD harus betul-betul menjadi karya nyata bagi masyarakat. Sebagaimana semangat fraksi Golkar dalam menyikapi terhadap isu-isu tentang kebutuhan masyarakat. Antara lain program pembangunan jalan dan jembatan, karena melihat masih banyak masalah jalan dan jembatan yang mesti dibangun, terutama di wilayah perkebunan masyarakat yang banyak rusak sedang dan rusak berat, sehingga perlu ditingkatkan agar hasil produksi perkebunan masyarakat bisa keluar dengan baik dan memberikan kesejahteraan pada keluarga-keluarga. Perlu dilanjutkan program rumah layak huni dan bedah rumah yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu. Pendataan masyarakat miskin ekstrim yang masih simpang siur datanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mesti terarah dengan data yang ada dan terus melakukan update. Pemerintah daerah perlu memperhatikan atas ketersediaan obat-obatan di setiap puskesmas di Kabupaten Kampar dan menganggarkan untuk setiap puskesmas. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP, serta pondok pesantren di Kabupaten Kampar agar dapat diperhatikan. Pemerintah juga dinilai perlu menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang tidak mampu. Pemerintah daerah juga diminta agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa
terutama bidang pengentasan kemiskinan, untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kampar. RAPBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan asumsi pada MOU kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS yang telah disepakati antara DPRD dengan pemerintah daerah. Penyusunan RAPBD ini harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan mandatory spending pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, alokasi dana desa dan sebagainya. Kami fraksi Golkar menegaskan dalam penyusunan RAPBD ini memperhatikan mandatory spending sehingga penyusunan RAPBD ini betul-betul menjadi karya nyata bagi masyarakat sebagaimana semangat kami dalam karya-karya. Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kampar menerima dan merekomendasikan untuk melanjutkan pembahasan. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.